Dan hari ini langsung saja saya akan berbagi kembali lanjutan dari firman Allah yang saya sampaikan sama saudara kemarin. Kita masih bicara tentang sesuatu hal yang mustahil. Saya mungkin akan banyak nunduk hari ini karena ayat-ayat yang saya baca monitor di depan saya mati, saudara ya. Jadi saya harus pakai iPad yang ada di depan saya untuk membacanya. Jadi mohon maaf kalau mungkin banyak menunduk membaca dan segala macam saudara, ayat-ayat yang ada. Sekali lagi kita bicara tentang sesuatu hal yang mustahil. Kita baca kembali ayat renungan kita kemarin 1 Korintus 13 ayat 13 saudara ya. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. Saya lihat di YouTube muncul itu gambarnya, cuma di depan saya nggak bisa lihat, tapi Anda bisa kelihatan kan? Ya, kita akan sama-sama baca 1 Korintus 13 ayat 13 saudara ya. Mari bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi kemarin kita bicara tentang tema sesuatu hal yang mustahil dalam kehidupan setiap kita. Kemarin saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita akan menjumpai banyak hal-hal, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sebetulnya mustahil, nggak mungkin kita alami. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu karena kita imani, kita percayai dalam hati kita, yang mustahil, yang orang nggak bisa alami, kita alami. Yang namanya mustahil, saya suka bilang sama saudara, mustahil itu bukan berarti mati, titik. Masih ingat pengajaran itu? Yang namanya mustahil itu bukan berarti akhir segala sesuatu lalu selesai segala perkara. Makanya selalu saya bilang sama saudara, ketika kita mengalami yang namanya hal-hal yang mustahil, yang kita berkata, tidak mungkin deh saya bisa ngalami ini, tidak mungkin saya bisa sembuh, mustahil saya bisa menang gitu, mustahil saya bisa terima blessing di tahun ini. Saya katakan bahwa Anda jangan pernah memberikan harga mati kepada setiap kemustahilan setinggi apapun kemustahilan itu kita alami. Maksud saya gini, tetap percaya meskipun mustahil kita bisa mengalaminya. Dan selalu yang namanya mustahil, sesuatu hal namanya mustahil itu hanya sedikit saja orang bisa alami, tidak banyak. Memang tidak mungkin, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngalami. Bisa ngalami, dan yang namanya tidak mungkin, namanya mustahil, cuma sedikit orang saja. Siapa orang itu yang ngalami itu? Orang yang percaya. Kemarin saya udah tunjukkan contoh-contohnya kepada saudara. Dari mulai orang terbang mendarat di bulan. Sebelum tahun 69 orang berkata, nggak mungkin. Dan ternyata perintah Tuhan kepada kita targetnya banyak yang tidak mungkin, mustahil semua. Serupa seperti Kristus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Itu semuanya mustahil. Pergi beritakan Injil sampai ke seluruh bumi. Ya itu semuanya mustahil. Tetapi yang Tuhan perintahkan bukan berarti kita nggak bisa mencapai target. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin kita sudah banyak bicara itu. Dan intinya begini. Untuk kita bisa mencapai target yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang rasanya mustahil, tapi ternyata kita bisa mengalami terobosan itu. Kita bisa mengalami yang tidak mungkin sembuh, mengalami kesembuhan. Dan sampai hari ini itu bisa tetap terjadi. Dibutuhkan 3 komponen kemarin kita belajar. 3 hal ya, yang bisa mencapai sesuatu yang sangat mustahil. Saya baca ulang sekali lagi ayat ini ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Puji Tuhan udah muncul di monitor di depan saya. Jadi enakan saya ngajarnya ya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah pengharapan. Dan ketiga adalah kasih dan seterusnya. Jadi untuk kita mengalami 3 perkara ini butuh 3 hal. Iman nomor 1, percaya. Yang ketiga adalah pengharapan. Yang ketiga adalah kasih. Nah kemarin saya kasih analogi gambaran seperti ini. Next, iman itu seperti kendaraannya. Kedua, pengharapan seperti tujuannya. Dan kasih yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan itu menjadi bahan bakarnya. 3-tiganya ini penting semua. Apa jadinya orang punya iman ya, tapi nggak punya pengharapan?
punya kendaraannya, mau ngapain dia. Tapi kebalikannya orang punya pengharapan, punya tujuan hidup. 2024 saya mau mencapai ini, tapi nggak punya kendaraannya mencapai tujuan. Ya sama saja kita nggak ngalami apa-apa. Nah sekarang saya akan ajak, kemarin sekarang kita udah belajar tentang iman, saya pikir stop sampai di situ. Kalau Anda belum ikuti pengajaran firman kemarin, tentu saja ikutilah pengajaran yang kemarin supaya utuh lengkap pengajaran dengan pagi ini. Sekarang saya langsung masuk pada bagian pengharapan. Pengharapan itu kan menjadi seperti tujuan dalam hidup kita yang kita capai, sasaran kita, visinya kita. Tapi harus butuh kendaraan namanya iman. Sekarang kita bicara tentang pengharapan. Pertanyaannya, apa yang kita bisa pelajari pagi ini dari yang namanya pengharapan? Saudara, pengharapan itu saya tulis di bawahnya, itu sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak ayat-ayat firman Allah mengajar kepada kita bahwa Tuhan ingin kita jalani hidup kita itu dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan itu jadi kekuatan buat setiap kita. Dan Tuhan mau Yesus Kristus Tuhan kita menjadi sumber pengharapan kita. Nanti saya coba jelaskan itu kepada saudara. Tapi pengharapan itu penting. Jadi kekuatan kita. Orang itu kalau punya iman tapi gak punya pengharapan ya sama saja. Orang kalau gak punya pengharapan itu mudah frustasi. Gak punya harapan itu kan jadi kekuatan buat kita kan. Kenapa sih orang jadi putus asa dalam menghadapi masalah kesulitan hidupnya? Sebab dia gak punya pengharapan untuk menang. Saya baca dalam 30 tahun terakhir ini angka perceraian dalam rumah tangga itu naik 300%. Gak main-main sejak masa pandemi ya. Pokoknya 30 tahun terakhir ini angka perceraian rumah tangga suami istri, istri suami bercerai itu naiknya tajam 300%. Menurut saudara, kenapa sih dalam pernikahan akhirnya berujung kepada perceraian? Sederhana, karena suami istri gak punya pengharapan. Si istri berkata, sudah kita cerai saja, itu menjadi keputusan terakhir. Finalnya begitu. Kenapa? Istri udah gak punya pengharapan. Suamiku udah gak bisa berubah pak. Dari dulu suami saya cuman gitu aja kelakuannya. Bla 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 segala macam. Gak mungkin berubah pak suami saya. Gak punya pengharapan si istri. Akhirnya keputusannya final begini, kita cerai. Cerai dalam rumah tangga sebab pasangan hidupnya gak punya pengharapan. Makanya frustasi, makanya kecewa. Termasuk di Indonesia nih ya, angka bunuh diri itu juga meningkat tajam. Jangan dipikir yang bunuh diri minta mati ini orang yang sudah berusia lanjut, orang-orang muda. Orang-orang yang masih dikatakan dalam kategori usia produktif, angka bunuh diri termasuk di negeri kita sangat tinggi. Kenapa sih orang bunuh diri? Frustasi. Ketika hadapi kesulitan, hadapi masalah dipikir gak ada jalan. Makanya jangan pernah kasih harga mati saudara ya. Pada setiap kesulitan, pada setiap persoalan seberat apapun yang kita hadapi. Tetap harus punya pengharapan. Saya pengen cuman kasih tunjuk sama saudara gini loh. Pengharapan itu jadi kekuatan kita. Begitu orang Kristen kehilangan pengharapan, ya selesai. Dia akan putus asa dalam hidupnya. Dia akan menjadi kecewa dalam hidupnya. Seperti gak ada jalan gitu. Jadi yang namanya pengharapan itu sangat penting kita miliki dalam kehidupan kita. Nah saya akan tunjukkan satu contoh betapa penting pengharapan. Satu contoh, satu kisah yang Anda sering dengar, pernah baca. Saya tulis di situ, never lose hope. Jangan pernah hilang pengharapan. Ada sebuah eksperimen, jadi gambar ini saya searching di Google memang sebuah eksperimen. Makanya ada tulisan kan, an experiment on rat. Eksperimen sama seekor tikus. Ada seorang profesor melakukan satu riset pada seekor tikus pada sebuah laboratoriumnya. Ini kayaknya profesor dari Jepang saudara ya. Bikin riset, dia bikin sebuah kolam, mungkin ada pernah baca itu. Ya satu kolam yang cukup besar. Lalu dia lemparkan seekor tikus. Dan begitu dilemparkan tikus, semua lampu yang ada di laboratorium itu dimatikan. Sehingga gelap gulita. Gelap sekali, gelap. Tidak kelihatan apa-apa tikus. Anda tahu apa yang terjadi? Tikus itu begitu mati lampunya semua masuk dalam kolam. Dia berusaha menyelamatkan nyawanya, dirinya. Tapi nggak lihat ujungnya kolam itu di mana. Akhirnya membuat dia, kiranya gelap itu membuat dia kehilangan harapan. Apa yang terjadi dampaknya?
dalam tempo waktu 3 menitan begitu, tikus ini yang gelap gulita sudah mati di dasar kolam. Tapi profesor kemudian bikin riset yang kedua, lempar tikus lagi di kolam yang sama, tikus yang lain tentunya, yang pertama sudah mati, lalu lampu di laboratorium itu dinyalakan semua terang benderang. Akibatnya apa? Tikus ini yang dilempar yang kedua yang terang benderang bisa melihat ujungnya kolam. Maka dia berusaha mencapai ujung kolam, gagal. Coba lagi kelihatan ujung sebelah. Terus dia muter. Sampai 36 jam kemudian besoknya tikusnya masih hidup, gak mati. Tetap berjuang, kenapa? Dia kelihatan ujung kolam, ada harapan dia untuk selamat tetap hidup. Akhirnya diangkat sama serok, sama jaring, sama profesor itu yang bikin riset. Kok tetap hidup sampai 36 jam bertahan hidup? Sebab dia punya pengharapan. Harapan itu kan kayak terang buat kehidupan kita. Jadi ternyata pengharapan itu jadi power, jadi sebuah kekuatan buat setiap kita. Makanya betapa pentingnya saudara yang setiap kita punya namanya pengharapan. Coba Anda lihat ayat ini. Saya mau jelaskan lewat saudara ayat ini sama saudara. Roma pasal 15 ayat 13. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca dong ayat ini. Daripada kita diem, baca firman Allah sampai terdengar di telinga setiap kita. Roma 15 ayat 13, 2 dan 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Lihat, yang Tuhan mau setiap kita itu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapannya itu berlimpah. Tuhan ingin pengharapan kita itu penuh. Walaupun tetap saja menurut saya sebagai gembala hamba Tuhan yang menyelidiki Alkitab, sudah puluhan tahun saya belajar Alkitab, dari mulai sekolah Alkitab sampai hari ini. Ya menurut saya sih saudara, ya ayat ini kurang tepat terjemahannya yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di depannya kalimat awal dibuka dengan kata semoga. Semoga Allah sumber pengharapan. Tuhan mau Tuhan itu menjadi sumber pengharapan. Jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan. Tapi tidak cocok menurut saya kata semoga Allah jadi sumber pengharapan kita. Kok semoga? Sebab dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ada kata semoga. King James Version, versi bahasa Inggrisnya King James itu kan mendekati versi bahasa aslinya, bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya. Kalau Alkitab Perjanjian Lama, King James Version jadi patokan gitu bagi banyak hamba Tuhan termasuk saya gitu. Tidak ada kata semoga. Dalam King James Version versi KJV-nya Roma 15 ayat 3 dikatakan, now the God of hope. Sekarang Allah sumber pengharapan. Sekarang Allah sumber pengharapan. Tidak ada kata semoga. Karena kekristenan itu penuh dengan iman, penuh pasti. Aku percaya pasti terjadi. Kekristenan itu penuh dengan amin. Jangan dikaitkan sama politik, sama pemilu, saudara ya. Amin di sini, saudara ya. Perhatikan, saudara ya. Kekristenan penuh dengan amin. Amin itu artinya ini, saya percaya Tuhan, aku sembuh. Begitu dengar firman, bangkit pengharapan kita. Kita berkata, amin, aku percaya. Kekristenan itu dipenuhi dengan amin. Bukan semoga. Istilah saya pernah ajarkan pengajaran tentang damai sejahtera. Alkitab juga katakan semoga Allah sumber damai sejahtera. Gak cocok semoga. Ingat ajaran itu? Semoga itu bagi saya adalah semua mogok gagal. Makanya kalau orang pengharapannya semoga Tuhan tolong saya. Semoga saya sembuh. Semoga saya sukses pekerjaan saya, bisnis saya tahun 2024. Ya semoga kalau iman kita semoga. Ya semua mogok gagal. Pantesan mogok semua kerjaan kita. Ya pantesan semuanya kita mengalami kegagalan. Semoga itu semua mogok gagal. Dan ternyata terjemahan aslinya tidak ada kata semoga. Now the God of hope. Sekarang Allah itu sumber pengharapan kita. Dan saya ulang, Roma 15 ayat 3 mengajar kita supaya setiap kita ini memiliki pengharapan itu pengharapan yang penuh. Pengharapannya itu pengharapan yang limpah. Ya. Dan Tuhan mau dalam hidup yang kita jalani kesukaran, kesulitan, hal-hal sesuatu yang mustahil kita bisa mencapainya. Tuhan tetap berkata gini, kamu mesti penuh dengan pengharapan. Pengharapan dalam diri mesti berlimpah-limpah.
Jangan kasih harga mati kepada situasi kesukaran yang kita alami dalam hidup kita. Masih ada pengharapan. Siapa sumber pengharapan kita? Yesus Kristus sumber pengharapan kita. Nah, problemnya sekarang di sini. Ada orang berkata begini, saya punya pengharapan Pak. Tapi kenapa pengharapan iman saya nggak jadi-jadi? Saya udah beriman, saya punya pengharapan. Tapi kenapa yang saya harapkan kok tidak terwujud? Saya belum alami, kok belum terjadi dalam hidup saya. Lalu tidak lama kemudian orang jadi kecewa sama Tuhan. Iya kan? Orang jadi kepahitan sama Tuhan. Katanya hamba Tuhan itu kalau punya iman, percaya, punya pengharapan akan jadi kenyataan. Kok saya belum jadi kenyataan? Orang mulai kecewa. Dengar dulu. Makanya pengajaran firman Allah tentang pengharapan ini perlu kita dengar baik-baik dan perlu kita ngerti, pahami bersama-sama. Pengharapan seperti apa sebetulnya Tuhan mau? Itu ada satu ayat ya, 1 Yohanes pasal 4. Saya lupa itu ayatnya, ayat keberapa itu saudara ya. Itu mengatakan bahwa kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, itu harus sesuai dengan kehendaknya. Coba temukan ayat itu. Kalau kita punya percaya pengharapan pada Tuhan, 1 Yohanes pasal 4, itu harus sesuai dengan pengharapannya, kehendaknya. Jadi maksud saya menyampaikan ayat ini sama saudara gini. Jadi kalau kita punya pengharapan, punya keinginan, keinginan kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan di luar keinginan Tuhan. Kalau kita punya pengharapan sesuatu sama Tuhan, pengharapan kita itu harus sesuai dengan kehendaknya. Kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya pastikan begini, kalau Anda tahu kehendak Tuhan atas hidup kita, atau saya sederhanakan, kalau setiap Anda dan saya masing-masing kita pribadi ngerti rencananya Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Sorry kata-kata saya agak kasar. Kita akan buang segala rencana kita di tong sampah. Lu bener saudara. Kalau Anda ngerti kehendak Tuhan atas kehendak kita, Anda akan buang kehendak rencana kita di tong sampah. Kenapa? Sehebat-hebatnya kehendak rencana kita, kehendak rencana Tuhan jauh lebih hebat. Semulia-mulianya, seindah-indahnya kehendak rencana kita atas diri kita, rencana Tuhan kehendaknya atas kita jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih luar biasa dan besar untuk kita. Makanya saya berani katakan, yuk kalau kita ngerti rencananya kehendak Tuhan atas hidup kita masing-masing, ya pasti rencana kita nggak pakai, kita buang di tong sampah. Karena kita ngerti, wah rencana Tuhan jauh lebih besar ternyata. Ingat kisah Yusuf yang saya pernah ajarkan sama saudara? Kisah Yusuf mengajarkan itu. Rencana Tuhan sama Yusuf dikasih bocoran. Jadi orang besar di tanah Mesir. Yusuf berpikir, mana mungkin. Dia masuk dalam sumur jadi budak di tanah Mesir. Tapi dia ingat itu akan rencana Tuhan. Dan itu jadi kekuatan dia, pengharapannya dia akan Tuhan. Tapi tetap begini ya, saya mau sampaikan sama saudara. Anda pernah gak berpikir merenungkan gini, apa jadinya ya pengharapan yang kita miliki, tetapi kita itu gak punya namanya iman. Ingat Ibrani 11 ayat 1 kemarin, dasar pengharapan kita itu adalah iman. Orang kalau gak punya iman, dia gak akan berani punya pengharapan. Anda nangkep ya maksud saya ulang ya. Pernah gak merenungkan bahwa pengharapan kita itu tergantung sama iman kita. Orang kalau gak punya iman, ya bagaimana dia bisa berani punya pengharapan? Orang dia bisa punya pengharapan, berani berharap pada Tuhan. Karena dasarnya dia punya iman sama Tuhan. Masih ingat iman kemarin? Percaya dalam hati dan kita berani memperkatakannya. Iman itu begitu. Aku percaya dalam hatiku, sebab itu aku berkata-kata. Iman itu caranya bekerja. Makanya ada banyak orang, saya beriman Pak, saya beriman Pak. Tapi dia gak ngerti cara kerjanya iman. Sedikit saya ulang ya pada iman. Karena pengharapan kita tergantung pada iman loh. Orang gak punya iman, gak punya percaya, ya dia gak berani punya pengharapan. Dan tidak pernah punya pengharapan. Hadapi masalah, kasih harga mati. Nah mungkin aku ngalami pertolongan. Loh kenapa begitu? Persoalannya pada dasarnya dia gak punya iman. Iman tetap penting, tapi pengharapan juga penting. Makanya saudara yang seringkali orang itu karena gini ya, saya punya iman Pak. Percaya gini, setiap orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu dia punya iman, diberikan iman oleh Tuhan.
Bagaimana orang bisa percaya sama Tuhan kalau gak punya iman? Saat itu dia punya iman. Dengar gini, kita bukan bicara iman besar, iman kecil, masalah besar, masalah kecil. No, kita gak bicara itu. Persoalannya, Yesus kan kemarin katakan, iman saja sebesar biji sesawi, Matius 17 ayat 20 itu kan. Kamu bisa berkata kepada gunung itu, masalah itu, pindah kamu tercampak ke laut. Berkata, kalau kamu tidak bimbang, tidak ragu, tidak ada yang mustahil bagimu. Itu kan Yesus ajarkan, itu langsung Yesus ajarkan loh. Iman yang dalam diri kita, itu kita cara kerjanya itu kapan? Waktu kita mengucapkannya. Waktu konsisten iman kita. Kenapa pengharapan kita yang kita harapkan gak jadi kenyataan? Jangan-jangan karena imannya gak bekerja, gak konsisten. Kalau Anda punya iman, saya punya iman Pak, dikasih iman, tapi iman gak bekerja, ya percuma toh saudara. Seperti Anda punya handphone yang paling canggih, yang canggih sekali handphone saudara, yang super canggih, terbaru zaman sekarang, iPhone tipe berapa gitu saya gak ngerti, yang canggih yang Anda punya. Tapi Anda gak bisa menggunakan cara kerja handphone, ya percuma dong. Cuman pakai halo-halo telepon saja. Ada banyak menu-menu yang canggih yang Anda bisa manfaatkan. Tapi Anda gak ngerti cara kerjanya. Bocai, percuma itu namanya. Punya yang super canggih tapi gak bisa menggunakan, mengoperasikan. Gak ngerti cara kerjanya. Ya Anda tidak mengalami manfaat dari handphone super canggih yang Anda punya di tangan saudara. Saya cuma gambarkan, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah iman yang Tuhan beri sama kita. Nggak ngalami manfaatnya kita. Karena apa nggak ngalami manfaatnya? Nggak ngerti cara kerjanya iman. Iman bekerja dalam diri kita waktu kita memperkatakan secara konsisten. Amsal 18 ayat 20 katakan, jelas dikatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah mulut. Barang siapa suka menggemakannya, barang siapa suka memperkatakannya konsisten, dia akan memakan buahnya. Artinya apa saudara? Artinya hidup kita, hidup saudara, hidup saya akan dikenyangkan oleh Tuhan dari hasil perkataan kita. Konsisten gak Anda mengimaninya? Ingat, iman bukan cuma berkata, saya beriman Pak dalam hati. Iman itu ada di hati sama di mulut. Di sini dikeluarkan lewat perkataan. Ngomong setiap hari. Konsisten tidak. Jangan kecewa dulu. Jangan-jangan Anda gak ngerti cara kerjanya iman. Makanya pengharapanmu jadi sia-sia. Karena gini. Bukankah iman digambarkan seperti kendaraan mencapai tujuan harapan kita? Nah kalau imannya tidak konsisten kerja, tidak jalan, bagaimana bisa kita mencapai tujuan yang kita mau? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya pengharapan itu berkobar-kobar. Kalau iman juga berkobar-kobar. Sebab dasar dari pengharapan, iman. Loh iman itu penting, pengharapan juga penting. Dua-duanya mesti menyala. Bukan hanya iman berkobar-kobar, pengharapan pun harus berkobar-kobar, penuh, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetapi memang harus diakui begini, bahwa kapan pengharapan kita itu menjadi kenyataan, itu kendaraan itu kan butuh waktu. Coba baca dulu ayat ini, Ibrani 10 ayat 23. Ini penting mungkin ayat ini buat setiap kita. Seringkali ini luput dari perhatian kita orang percaya ayat ini. Mungkin sering kita baca, tapi luput kita mendapatkan remannya. Ibrani 10 ayat 23, coba perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca saja ya, lihat ayat ini. Marilah kita teguh, dikatakan berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Saya senang dengan kata sebab ia yang menjanjikannya, menolong kita, menyembuhkan kita, berjanji kasih jalan keluar, breakthrough sama kita. Itu dia yang berjanji setia. Setia artinya gini, dia pasti menggenapi janjinya. Asal kita tetap berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita. Pegang teguh pengharapan. Iman sudah konsisten, tetap pegang teguh pengharapan. Terus berharap sama Tuhan. Makanya ada istilah berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetapi Anda juga mesti memahami dan mengerti bahwa kendaraan iman kita itu akan membawa kita pada pengharapan tujuan kita. Itu butuh waktu. Namanya kendaraan iman itu kan berjalan. Saya kasih gambar Ibrani 10 ayat 23.
itu mobil semacam mobil sport yang bisa ditancap tinggi. Sekalipun mobil sekencang-kencangnya dia bisa lari saudara ya. Tapi untuk mencapai dari Jombang sampai Surabaya tetap butuh waktu. Iman itu seperti kendaraan. Untuk mencapai tujuan kita yang kita mau, yang visi pengharapan kita yang kita tuju, tetap saja kendaraan iman butuh waktu. Jadi tetap percaya, berpegang pada pengharapan kita, bahwa pada waktunya kendaraan iman kita akan mewujudkan pengharapan kita yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Jadi hari ini apapun kesukaran saudara, kesulitan saudara yang Anda hadapi dalam bisnis kah, dalam pekerjaan, ekonomi, keuangan, termasuk badan kita, mungkin ada yang sedang sakit, ada membutuhkan pengharapan macam-macam kan. Tapi ingat saudara ya, pengharapan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada jangan mau gini, wah mumpung firman Allah bicara pengharapan. Misalnya saudara ya, saya mau berharap punya mobil Alphard yang terbaru. Ya boleh-boleh saja sih. Saya berharap punya mobil baby Benz terbaru. Atau BMW yang terbaru. Mumpung firman Allah bicara tentang pengharapan. Saudara tetap saya mau katakan. Pengharapan jadi nyata. Itu memang tergantung kendaraan membawa kita iman ini sampai pada tujuan. Tetapi tetap pengharapan harus sesuai dengan kehendak Allah. Saya yakin kalau ada bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah. Baca firman. Karena lewat firman Allah itulah kita semakin mengenal ngerti kehendak Allah atas hidup kita. Oh ini kehendak Allah, ini bukan. Oh ini berkenan, ini bukan. Anda tahu dengan sendirinya namanya kehendak Allah. Kalau Anda ngerti kehendak Allah, apapun kesulitan kita hadapi, kita berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita bisa berani berkata seperti itu, karena ngerti kehendak Allah. Nah sekarang dengan beberapa waktu yang ada, saya coba bawa saudara pada bagian ini. Saya singkatkan saja begini saudara ya. Lihat gambar berikutnya. Saya tunjukkan beberapa ciri sama saudara. Orang Kristen yang hidup dalam pengharapan. Bagaimana sih hidup Kristen yang hidup penuh pengharapan? Karena memang saudara ya, selalu saya ajarkan, sesulit apapun yang kita hadapi, hidup Kristen itu hidup penuh pengharapan. Selalu ada harapan. Ada harapan, ada pertolongan. Tuhan kok sumber pengharapan kita dan dia berjanji setia. Harapan itu jadi kekuatan kita loh. Kenapa orang frustasi? Dia gak punya pengharapan. Saya berharap pagi ini pengharapan saudara penuh melimpah dalam diri saudara. Jangan kasih harga mati sama kesulitanmu. Dan ciri orang yang punya pengharapan kepada Tuhan nomor 1. Anda lihat gambar ini. Cirinya apa? Orang itu akan teguh dalam menghadapi yang namanya kesulitan. Sesulit apapun dia pegang teguh itu pengharapan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Coba lihat ayat ini, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu digambarkan kayak jangkar saudara ya. Saya baca ayat ini ya, seperti sauh. Ibrani 6 ayat 19 saya baca begini kata firman Allah. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar kapal yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya terangkan singkat saja. Saya ambil arti bagian awal. Kenapa kita harus punya pengharapan? Dan orang punya pengharapan itu kuat teguh hadapi kesulitan. Kenapa? Sebab pengharapan itu digambarkan seperti sauh yang kuat. Yang aman bagi jiwa kita. Jadi Ibrani 6 ayat 19 katakan pengharapan itu kayak jangkarnya kapal dalam hidup kita. Ada tahu? Apa yang dilakukan oleh nakoda kapal atau anak buah kapal ketika kapal yang mereka tumpaki, yang mereka bawa itu ditiup angin badai yang keras dan angin badai menimbulkan gelombang yang besar sehingga mengombang-ambingkan kapal di tengah laut. Apa yang dilakukan oleh nakoda sama anak buah kapal? Dia akan turunkan layar. Kemudian apa? Dia lemparkan jangkar ke dalam lautan dan begitu jangkar itu dus kena dasar lautan, kapal itu aman. Aman bagi jiwa kita. Kapal itu aman. Begitu sauh atau jangkar kena dasar lautan, kapal itu aman. Meskipun diombang-ambingkan oleh angin yang besar, diombang-ambingkan, dihantam badai yang besar, dipastikan hampir pasti kapal tidak tenggelam. Kenapa? Karena ada jangkar yang menahan. Tidak akan ngantem karang, tidak akan kemana-mana jauh perginya. Karena jangkarnya udah nancap di bawah. Itu seperti aman di situ ditarik.
dia tidak akan terdampar, dia nggak akan hancur, aman di situ. Seperti itulah pengharapan. Kalau orang Kristen punya pengharapan, bagaikan dia punya sau yang kuat, jangkar yang kuat. 2024 ini kita jalani, aman buat jiwa kita, aman keluarga kita, bisnis, kerjaan kita tetap aman. Kenapa? Anda punya jangkar kehidupan. Yesus itu juga jangkar loh saudara ya. Dialah pengharapan kita. Ciri orang punya pengharapan, dia teguh, kuat hadapi kesulitan. Karena dia punya jangkar, dia hantam, tetap dia di situ. Tidak kemana-mana. Dia tidak karam. Ada banyak orang kemudian karena hadapi kesulitan, karam kapal kehidupannya. Karam imannya, babai Tuhan, tinggalkan Tuhan, kecewa, kepahitan, kemana-mana mulutnya menceritakan kepahitan Tuhan. Ada kan banyak orang-orang yang murtad, imannya setelah tinggalkan Tuhan, jadi kepercayaan lain, lihat mulutnya nyerang terus Yesus, kepahitan ceritakan Yesus, ceritakan kepahitan sama orang Kristen. Kenapa? Jangkarnya gak kuat. Saya berharap pagi ini, jadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita. Nanti Anda akan berlabuh dengan aman. Saya percaya kita bisa jalani dengan aman. Saya kasih contoh ya. Para petani tertentu itu punya sistem. Begitu mereka panen kentang, itu cuma dilempar saja dalam truknya, mau dijual ke pasar langsung kan. Lempar saja itu kentang. Yang besar, yang kecil pokoknya dicampur. Karena mereka tahu gini, dari perjalanan dari perkebunan kentang itu, dari ladang kentang sampai menuju kota itu jalannya kan goyang-goyang. Goyang-goyang terus. Lewat proses alam goncangan-goncangan tadi, ternyata petani ngerti. Itu proses alam, goncangan proses itu membuat kentang yang besar itu tetap di atas, kentang yang kecil turun ke bawah, yang besar malah ke atas. Itu proses. Akan kelihatan saudara yang orang yang pengharapannya kuat, imannya konsisten sama Tuhan, yang memang berkualitas, yang besar iman, pengharapannya melimpah, itu tetap di atas. Kualitas gak bisa menipu. Tapi yang mulai kecil-kecil, tidak ada harapan, mulai ke bawah, karam kehidupannya. Ada banyak contoh, saya kasih contoh terakhir. Saudara ya, besok kita bicara tema yang lain. Saudara ya, lihat dalam gambar ini, ada seorang penyanyi, sebutlah seorang penyanyi pop yang terkenal di dunia. Bukan hanya di negara tertentu, di dunia, namanya Julio Iglesias. Anda pernah dengar lagu When I Need You? Nah, ini dia yang nyanyi, Julio Iglesias. Ya. Lagu yang sangat top mendunia, banyak lagunya mendunia. Ternyata penyanyi yang top mendunia ini digandrungi, dicintai banyak orang. Dulunya dia hampir-hampir hilang harapan. Tapi pengharapannya yang kuat, itu membuat dia terima mujizat. Nasibnya diubah sama Tuhan. Dulunya dia seorang pemain sepak bola profesional di Real Madrid. Kalau nggak salah kiper, kalau nggak salah. Saya pernah searching sih gambarnya dia. Pemain profesional dari Madrid. Tapi satu kali dia mengalami kecelakaan lalu lintas. 1 tahun dirawat di rumah sakit. Dokter vonis dia lumpuh. Stres, sedih, nangis. Karena dia tahu dia tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. Sekalipun sembuh, memang sembuh. Dia tahu tetap nggak bisa main sepak bola. Suster kasihan sama dia. Dikasih gitar sama suster, dipinjamin gitar. Disitulah dia mulai menciptakan lagu. Disitulah dia mulai bernyanyi. Ternyata suaranya bagus. Dan selesai dia sembuh, bisa jalan. Dia ganti profesi jadi penyanyi. Justru lewat kesulitannya, keterpurukan hidup yang menggoncang dia, pengharapannya kepada Tuhan Yesus mengangkat dia, berubah jadi seorang penyanyi yang sangat terkenal di dunia. Jangan kasih harga mati pada persoalan. Orang Kristen, anak Tuhan itu, Kristen itu hidupnya penuh pengharapan. Ayo saudara yang saya sudah mau mati rasanya Pak, tidak kuat saya Pak. Bangkitkan pengharapanmu, dasar pengharapan, percaya pada Tuhan. Konsistenlah percayamu. Kalau percaya udah mulai hilang, ya pengharapannya ambruk juga. Orang kalau gak punya iman, gak berani punya pengharapan. Kalau dia punya iman akan kuasa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti berani punya pengharapan. Saya rindu hari ini engkau berani punya pengharapan. Apa yang dijanjikan dalam kehendak Allah, dia setia sanggup menggenapinya. Dan ingat, selalu berkata, bukan semoga, amin, aku percaya. Dia sanggup memulihkan hidupku, menolong hidupku. Mari kita sama-sama berdoa.